Film ini dimulai dengan seorang gadis bernama Sofia, seorang pianis yang tidak bisa melihat. Setelah selesai bermain piano di sebuah orkestra, Sofia pulang ke rumah. Dan dalam perjalanan ia mampir ke sebuah kafe dekat apartemennya. Di sana ia mendengar berita tentang perang yang terjadi di Bosnia dulu, di mana banyak orang kehilangan nyawa dan harus meninggalkan rumah mereka. Disebutkan antara tahun 1992 dan 95 lebih dari 10.000 orang terbunuh, dan jutaan orang mengungsi selama perang Bosnia. Berita itu juga menyebutkan tentang seorang pria bernama Zoran Radić yang dulu adalah penjahat perang, tetapi sekarang dikenal sebagai orang baik, namun ternyata, dia sedang dituduh melakukan kejahatan seperti perdagangan senjata dan manusia. Saat kembali ke apartemennya, Sofia bertemu dengan tetangganya, yaitu Veronica, yang tinggal di lantai atas. Sofia tersenyum dan berkata bahwa Veronica memiliki wangi yang harum. Veronica berterima kasih dan mengatakan bahwa dia senang Sofia mau bermain piano di acara ayahnya, menjawab bahwa dia hanya melakukannya karena butuh uang untuk ayahnya yang sedang sakit. Kemudian Sofia bertanya tentang parfum yang dipakai Veronica, tetapi Veronica mengatakan itu rahasia. Malam itu Sofia sedang bermain piano di apartemennya, tiba-tiba dia mendengar suara keras dari lantai atas. Sepertinya Veronica sedang bertengkar dengan seseorang, tetapi Sofia tidak terlalu memikirkan hal itu, dan memilih untuk tidur. Dia bermimpi tentang masa kecilnya, di mana seseorang pernah menguncinya di dalam lemari untuk melindunginya. Setelah terbangun ia kembali mendengar suara pertengkaran dari lantai atas. Singkat cerita, tiba-tiba Veronica tertawa dengan suara aneh seperti orang gila, namun tak lama kemudian Veronica jatuh dari balkon apartemennya, tubuhnya tergeletak di jalan tidak bergerak, dia sudah meninggal. Tak lama setelah kejadian itu beberapa polisi datang ke apartemen Sofia, mereka memberitahunya bahwa Veronica telah meninggal. Seorang detektif bernama Oscar Mill bertanya apakah Sofia mengenal Veronica. Sofia menjawab bahwa mereka hanya bertetangga dan jarang berbicara. Mill juga bertanya apakah Sofia mendengar sesuatu dari lantai atas sebelum kejadian itu, tetapi Sofia berbohong dan berkata bahwa dia tidak mendengar apapun karena sedang memakai headphone. Sementara itu di tempat lain ada seorang pria bernama Mark. Dia adalah orang yang mengejar Sofia di lift tadi. Mark duduk di dalam mobil bersama saudara perempuannya Alex. Wajahnya terlihat cemas. Alex bertanya apakah Mark sudah mendapatkan USB yang seharusnya ada pada Veronica, tetapi Mark mengatakan dia tidak menemukannya. Alex menjadi marah dan menyuruh Mark kembali ke apartemen untuk mencarinya. Kita tahu bahwa mereka sebenarnya dikirim oleh Zoran Radić untuk membunuh Veronica, namun Mark khawatir karena ada seorang wanita di dalam lift yang melihatnya. Alex pun berkata bahwa mereka harus menyingkirkan wanita itu, yaitu Sofia. Singkat cerita, Mark sudah menunggunya di dalam dengan membawa pistol, namun saat dia mengamati Sofia dia sadar sesuatu. Sofia ternyata buta. Di dalam kamar mandi Sofia mendengar suara dari luar. Dia buru-buru membuka pintu tetapi Mark sudah menghilang. Saat berjalan ke ruang tamu dia menyadari pintu depan apartemennya terbuka. Itu berarti seseorang telah masuk ke rumahnya lalu pergi. Tanpa dia sadari di tempat lain detektif Mill menerima telepon dari dokter yang memeriksa tubuh Veronica. Dokter memberitahu bahwa Veronica sebenarnya sedang hamil 12 minggu. Mendengar ini Mill sangat terkejut, dia luar biasa. Lalu meminta dokter untuk merahasiakan hal ini, dan tidak memberitahu siapapun. Sementara itu malam harinya Zoran Radić mengadakan acara untuk menghormati putrinya yang telah meninggal. Mark dan Alex juga ada di sana. Mark memberitahu Alex bahwa dia sudah mencari kemana-mana di apartemen Veronica, tetapi tidak menemukan USB yang mereka cari. Namun Alex yakin bahwa USB itu masih ada di dalam gedung. Lalu Mark menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Beberapa gambar USG bayi dari apartemen Veronica itu membuktikan bahwa Veronica sedang hamil. Alex menyuruh Mark untuk tetap tenang dan mengatakan bahwa bayinya mungkin bukan miliknya. Di saat yang sama, Sofia juga tiba di acara tersebut. Dia duduk di depan piano dan mulai bermain. Setelah itu Radić naik ke panggung dan memberikan pidato. Dia mengatakan bahwa meskipun dia sangat sedih karena kehilangan putrinya, dia akan terus bekerja untuk organisasi amalnya yang membantu para pengungsi perang. Singkat cerita, tak lama kemudian Radić kembali ke Sofia. Sofia cepat-cepat menutupi botol kecilnya dengan kaki agar Radić tidak melihatnya. Radić mengatakan bahwa mereka harus mengakhiri pertemuan ini untuk sementara waktu, tetapi dia ingin bertemu lagi dengan Sofia. Sofia tersenyum dan setuju, namun sebelum pergi dia diam-diam menghancurkan botol racun itu dengan kakinya, lalu dia sengaja menjatuhkan gelas sampahnya agar pecahan kaca menutupi jejak botol racunnya.
Saat dalam perjalanan pulang Sofia merasa ada seseorang yang mengikutinya, ternyata itu adalah Mark. Tak lama setelah itu Sofia memasuki geng yang gelap. Di sana sekelompok pria jahat mulai mengganggunya, namun tiba-tiba Mark datang dan menyelamatkannya. Dia melawan para pria itu, dan membuat mereka pergi. Setelah kejadian itu Sofia dan Mark pergi ke sebuah kafe untuk beristirahat. Di sana Mark bercerita bahwa dia bekerja untuk saudara perempuannya yang memiliki perusahaan keamanan. Sofia lalu mulai berbicara tentang Veronica, tetangganya yang meninggal minggu ini. Dia mengaku masih merasa sedih dan terguncang karena kejadian itu. Sofia kemudian mengeluarkan selendang milik Veronica dan berkata bahwa dia masih bisa mencium baunya. Singkat cerita, setelah detektif Mil pergi, Sofia keluar dari apartemennya dan bertemu dengan seorang pria bernama Niall. Ternyata Niall adalah ayah angkatnya. Niall memperingatkan Sofia bahwa dia harus segera menghilang karena detektif Mil adalah orang yang sangat gigih dan cepat atau lambat dia akan mengetahui siapa Sofia sebenarnya. Namun Sofia menolak. Dia berkata bahwa sebelum pergi, dia harus membalas dendam kepada Radic terlebih dahulu. Kemudian terungkap bahwa Sofia adalah korban perang Bosnia dulu. Seluruh keluarganya dibunuh atas perintah Radic. Niall adalah orang yang menyelamatkan Sofia dari perang dan membantunya memulai hidup baru. Di sini Sofia menyerahkan drive USB kepada Niall. Dia berkata bahwa isi USB itu pasti sangat penting karena Radic bahkan sampai tega membunuh putrinya sendiri mendapatkannya. Sofia juga menyuruh Niall untuk mencoba kata sandi Liquid Gold untuk membuka USB itu, namun mereka tidak menyadari bahwa Mark sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Setelah itu, dalam perjalanan pulang sesuatu yang mengerikan terjadi. Sofia tiba diculik oleh sekelompok penjahat. Di dalam mobil para penjahat mulai menyiksa Sofia. Mereka memaksanya untuk mengaku di mana dia menyimpan USB itu, namun Sofia berkata dia tidak memilikinya. Sayangnya para penjahat tidak mempercayainya dan terus menyiksanya. Singkat cerita, setelah lelaki tua itu pergi, Sofia bangun dari tempat tidurnya, dan diam-diam meninggalkan rumah sakit. Saat dia tiba di rumah, dia menyadari sesuatu yang aneh, yaitu foto keluarganya hilang dari bingkainya. Namun sebelum dia sempat mencari, dia mendengar musik sedih dari kafe di dekat rumahnya. Itu adalah lagu yang pernah dia minta musisi di sana untuk mainkan, jika Mark ada di dekatnya. Beberapa saat kemudian musisi itu menghampiri dan menyerahkan selendang Veronica kepadanya. Dia mengatakan bahwa Sofia ingin bertemu dengannya. Tak lama setelah itu Mark datang ke apartemen Veronica. Di sana Sofia mulai bercerita tentang masa kecilnya. Dia mengungkapkan bahwa dulu dia punya seorang saudara perempuan. Ayah mereka selalu menutup mata saudara perempuannya dan mengajarinya bermain piano. Dia ingin kedua putrinya merasakan hal yang sama dan belajar bersama. Setelah menceritakan ini Sofia menutup mata Mark, lalu mereka berdua menjadi sangat dekat dan akhirnya mulai bercinta. Setelah itu Sofia bercerita bahwa dia berasal dari Bosnia. Dia mengatakan bahwa keluarganya sudah lama mengenal Radic karena mereka adalah tetangga. Namun suatu hari yang mengerikan tentara Serbia datang dan membunuh seluruh keluarganya. Radic adalah pemimpin mereka. Sofia adalah satu-satunya yang selamat dari peristiwa itu. Lalu dia tiba bertanya tentang kejadian di malam kematian Veronica. Dia mengaku bahwa sebenarnya dia mendengar suara dari lantai atas. Waktu itu dia ingin tahu siapa yang mengirim Mark untuk membunuh Veronica. Mark menjawab bahwa itu adalah kakaknya Alex, namun dia menegaskan bahwa dia tidak membunuh Veronica. Dia hanya mencoba membujuknya untuk melarikan diri, tetapi Veronica malah panik dan melompat dari balkon. Singkat cerita, setelah pemakaman Radic mendekati Sofia dan membawanya ke mobilnya untuk berbicara berdua, dia mengatakan bahwa banyak orang ingin membunuhnya, tetapi tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Tiba-tiba Sofia mengeluarkan pisau dan mencoba menyerangnya, namun Radic berhasil menghentikannya. Kemudian Radic mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Dulu di desa mereka, dia pernah menyakiti ibu Sofia. Ibunya tidak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun, tetapi dia kemudian melahirkan seorang anak. Dan Radic mengaku bahwa dia adalah ayah dari anak itu. Sofia sangat terkejut karena ini berarti dia adalah putri kandung Radic. Tetapi pengakuan itu belum selesai. Radic melanjutkan ceritanya dan mengungkapkan hal yang lebih mengerikan. Ketika perang terjadi dia kembali ke desa dan menyerang ibu Sofia lagi sebelum akhirnya membunuhnya. Sofia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia dengar saat dia masih memproses semua ini. Radic tiba-tiba mencoba membunuhnya. Dalam keputusasaan Sofia berusaha menghentikannya dengan mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang menyakitinya. Di tengah situasi yang menegangkan itu, Sofia berhasil membuka pintu mobil dan melarikan diri. Singkat cerita, pada saat yang sama Radic datang ke apartemen Sofia. Dia tertawa dan berkata lucu sekali, "Dua putriku tinggal di gedung yang sama.
dan dua-duanya ingin membunuhku." Tanpa menunggu lama Radhik langsung menyerang Sofia. Sofia mencoba melawan tetapi Radhik lebih kuat. Sementara itu di luar apartemen Mark bertarung dengan dua anak buah Radhik. Pertarungannya sangat sengit, tetapi akhirnya Mark menang. Mark menyadari sesuatu yang mengejutkan, Sofia bisa melihat dan dia hanya berpura-pura buta selama ini. Mendengar itu Sofia menutup mata dengan selendang Veronica, lalu dia pun meninggalkan apartemen. Beberapa saat kemudian polisi datang, Detektif Mill melihat Sofia di jalan, tetapi dia tidak melakukan apapun untuk menangkapnya, dan film pun selesai.